Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu lagi dengan saya Sentot Janinto dari tim podcast caranya DNIKS, Dewan Nasional Indonesia, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Nah, kali ini saya berkunjung ke Asih Budi, Yayasan Asih Budi, Bu ya. Saya sering dengar, baru sekali ini saya ke Yayasan Asih Budi. Nah, nanti kita ngobrol sejauh mana Yayasan Asih Budi itu, apa perannya, kiprahnya, dan apa sepak terjangnya, gitu ya. Bersama saya dengan narasumber Ibu Nur Hidayati Pola Ningtyas SE sebagai Wakil Ketua Yayasan, Ibu ya. Berikutnya Bapak Dr. H. Sudarno MM sebagai Pelaksana Harian dan Kabid Diklat. Betul. Selamat siang Pak. Selamat Bu, siang. selamat siang. Siapa dulu nih yang mau mulai nih? Oh, Bu It dulu ya. Oke. Gimana nih Bu ceritanya Bu? Apa nih Yayasan Asih Budi nih? Sering dengar tapi nggak tahu nih tentang Yayasan Budi. Apa misi visinya, apa segala macam. Monggo Bu. Yayasan Asih Budi adalah sekolah Pak, pendidikan khusus. Jadi dia lembaga kesejahteraan sosial bidang pendidikan. Yayasan Asih Budi ini berdiri tahun 1957 Pak. Udah lama benar. Memberikan layanan khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas intelektual. Dan pendirinya adalah Ibu Hisnat Suryo Miharjo. Beliau adalah seorang pedagog yang memperkasai berdirinya Yayasan Asih Budi. Beliau adalah yang memperkasai pendidikan Asih Budi karena beliau mempunyai kepedulian. Pertama-tamanya tuh karena kepedulian pada anak-anak penyandang, dulu belum disebut penyandang disabilitas, anak-anak yang memiliki kesulitan belajar, anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum. Dimulai dari garasi rumah beliau lah Pak, anak-anak itu dididik oleh Ibu Hisnat Suryo Miharjo. Karena berkembangnya banyak murid-murid yang datang, akhirnya didirikan, mendapat itu gedung oleh Ford Foundation, di mana Asih Budi saat itu memiliki gedung Jalan Medut. Setelah 25 tahun Yayasan Asih Budi dipegang oleh kepengurusan oleh Ibu Suryo Miharjo, dilanjutkan dengan Ibu R.A. Arianto. Nah, Ibu R.A. Arianto inilah yang disebut, kalau yang Ibu Arianto tuh membagi kepengurusan ini menjadi 3 periode Pak. Periode pertama disebut periode perintis yang tadi saya ceritakan. Kedua, periode reformasi yang di bawah kepengurusan Ibu Arianto, dan era konsolidasi yang pengurusan dipimpin oleh Ibu Evi. Di masa Ibu Arianto inilah Yayasan Asih Budi berkembang Pak, menjadi pusat sumber bagi sekolah-sekolah SLB lainnya. Dan Yayasan Asih Budi ini berkembang juga Pak, manajemennya Ibu, tadinya manajemen by insting dirubah menjadi manajemen by objek. Jadi ada tingkatan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Bu Arianto juga memiliki visi yang sangat luas Pak. Selain mengenai pendidikan, beliau juga memikirkan penunjang untuk anak-anak penyandang disabilitas intelektual. Misalnya dengan mendirikan Soina, mendirikan perkumpulan orang tua anak penyandang cacat, Portu Pencanak dulu sekarang Portadin, karena pemikiran beliau tuh bahwa tidak mungkin anak-anak penyandang disabilitas ini hanya melalui pendidikan saja tanpa didukung oleh peran serta orang tua dan lembaga lainnya. Sekarang untuk era yang sekarang, era konsolidasi ini,
juga punya terobosan baik Pak, karena kita berdasarkan desak orang tua ya Pak ya, ini mau bagaimana anak-anak setelah lulus SMA LB, maka didirikanlah ULAKA, Sentra Unit Layanan Kerja dan Sentra Pemberdayaan Sosial dan Vokasional untuk penyandang disabilitas intelektual. Jadi itulah dibagi sama ibu almarhumah, dibagi 3 eranya. Oh, luar biasa Bu ya. Waduh, perjalanannya sudah cukup panjang. 65 tahun Bapak. 25 tahun. Perjalanan panjang pendidikan. Iya, iya. Pengalaman dan segala asam garamnya udah, wah udah. Pengurus masa lampau yang hebat. Iya. Nah, terus Pak, kembali ke Pak Sudarno, apa nih? Gimana nih Pak ceritanya nih Pak untuk pendidikannya nih Pak yang sekarang? Terima kasih Pak. Untuk pendidikan di penyandang disabilitas dulu yang waktu berdiri itu namanya masih terbelakang mental atau cacat mental. Memang awalnya berdiri di Jalan Diponegoro, rumah beliau itu Ibu Suryo Miharjo di Jalan Diponegoro menempati garasi Pak. Awalnya di situ. Jadi setelah beberapa tahun kemudian tahun 62 mendapat bantuan dari World Foundation itu di Jalan Mendut, itu yang merupakan awal mula setelah di garasi dapat bantuan gedung berupa rumah ya, itu digunakan untuk pelayanan pendidikan khususnya untuk anak-anak yang terbelakang mental dulu, yang sekarang disabilitas intelektual. Itu berjalan beberapa waktu. Kemudian tahun 2096 Pak itu di situ di Rislah kemudian kita mendirikan 2 lokasi Pak. Yang satu di Patra Kuningan 11 itu berdiri jenjang TKLB dan SDLB. Kemudian yang SMP LB dan SMA LB itu didirikan di Jalan Pendidikan Durian Sawit ini yang sampai sekarang. Kemudian masa reformasi itu kan terjadi penarikan guru-guru yang sudah tadinya kita didik di sini, kemudian ikut tes CPNS, semua lulus, semacam bedol desa gitu. Makanya kekurangan guru gitu ya. Jadi permasalahan di situ karena sekarang bantuan pemerintah kepada guru, tenaga pendidik yang diperbantukan di swasta itu kan sekarang kan itu Pak tertutup, sekarang tidak terbuka. Makanya mau tidak mau untuk saat ini tenaga pendidikan maupun pendidik itu harus murni swadana dari yayasan. Itu yang harus kita lakukan sampai sekarang. Alhamdulillah ya, kita mulai dari sedikit demi sedikit dengan manajemen yang perubahan manajemen sekarang ini, kita mengangkat beberapa guru yang junior untuk penerus dari pendidik-pendidik yang sudah purna tugas. Karena kemarin tuh 2 tahun yang purna tugas itu 4. Jadi pada tahun 2021 itu kita mengangkat guru pendidikan khususnya lulusan pendidikan khusus dari UNJ itu 5 orang. Kemudian tambah 1 guru penjas, pendidikan jasmani dan olahraga dari FPOK UNJ juga 1 orang. Di situ melengkapi semuanya. Jadi alhamdulillah di sini sekarang berkumpul penyelenggaraan pendidikan dari SDLB itu ada 6 kelas, kemudian SMPLB ada 2 kelas karena 1 ada kelas kosong, kemudian SMALB 3 kelas, kemudian ada unit latihan kerja dan sentra yang untuk menampung peserta didik yang sudah tamat dari SMA Pak. Karena bagaimanapun anak-anak ini perlu semacam wadah Pak. Karena kalau keluar juga
tidak Saya survive. ya tidak siap untuk bekerja, walaupun siap itu paling lama Pak 1 bulan. Oh, Ya, akhirnya kembali ke kita lagi. Itu ada beberapa jenis. Kemudian untuk SD, LB itu lama pendidikan itu ada 6 tahun, ya sama seperti sekolah SD pada umumnya. SMP juga 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, hanya kurikulumnya yang berbeda. oh, Nah, ini khusus kurikulum untuk pendidikan khusus, ya, untuk khusus SLB yang tunagrahita. Kemudian sekarang ada rintisan kurikulum Merdeka. Kita baru pada rintisan jenjang Merdeka mandiri belajar, Pak. Baru mandiri belajar. Jadi persiapan untuk mandiri penuh dalam rangka bahwa kita benar-benar sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya sebetulnya sama ya, itu karena kan kita harus lebih awal, karena dimulai dari asesmen tingkat kemampuan anak itu, kemudian di survei, kemudian kemampuan kelanjutannya seperti apa. Akhirnya anak-anak itu kemampuan, walaupun disabilitas intelektual, kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi akhirnya layanannya tetap individu. Pada prinsipnya layanan pendidikan kita ini, bahwa yang sekarang ini jumlah siswa itu 93, SD itu 38, SMP 9, SMA ada 16, kemudian Ulaka itu ada 11, kemudian unit latihan kerja setelah pasca SMA, ya semacam itu. Kemudian sentra itu sudah merupakan produksi, itu ada 19 anak. Jenis kegiatan-kegiatan keterampilan ini Pak, kurikulum untuk SD itu masih 50%, 70% akademik, 30% keterampilan. Kemudian kalau sudah SMP itu meningkat 60% akademik, 40% keterampilan. Kemudian kalau sudah SMA itu 40% akademik, 60%-nya pada keterampilan. Nah, tapi begitu setelah lulus tamat, kita lanjutkan keterampilan yang telah diperoleh pada jenjang SMA LB tadi, kita lanjutkan sesuai dengan vokasi yang diambil. Misalnya ada keterampilan tata busana, ada tata boga, kemudian ada sablon, batik dan kerajinan, kemudian juga ada IT, kemudian juga ada desain grafis. Itu kita lanjutkan di perjalanan lagi di Ulaka itu sambil berkarya. Kemudian nanti setelah benar-benar mandiri, kita masukkan di dalam sentra. Mereka sudah produksi kita sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Ya, kelompoknya masing-masing. Batik ya di batik, kemudian tata busana, kemudian ada di tata boga ya di tata boga. Hanya kelemahannya memang di pelayanan pendidikan ini biaya Pak. Standarnya kalau tunagrahita itu Pak, tunagrahita itu per individu minimal itu 1 juta. Sedangkan seper apa tuh Pak? Satu individu 1 bulan. Oh 1 bulan. Ya 1 bulan minimal 1 juta. Unit cost-nya. Iya, unit cost-nya. Padahal kemampuan orang tua nggak sampai ke situ. Batas, ya. Ya akhirnya diperlukan subsidi ya dari mana aja, mungkin dari yayasan, dari donatur dan sebagainya. Itu jalan satu-satunya untuk menutupi kekurangan-kekurangan biaya itu, termasuk juga pendanaan untuk gaji guru. Itu yang sangat diperlukan sekali, karena kita sudah minimal memenuhi standar. Misalnya SLTA ya kita sesuaikan dengan standar minimal PNS itu, S1 ya minimal standar PNS itu minimal itu Pak. Kita kesejahteraannya ada
gaji, ada tunjangan transport, kemudian tunjangan makan, tunjangan fungsional jabatan guru kita berikan walaupun kita sudah swasta, kemudian tunjangan BPJS TK Pak. Ya itu jadi sudah 5 poin kita lengkapi, termasuk BPJS kesehatan. Nah itu semuanya ya walaupun enggak, ya minimal gaji sesuai standar PNS minimal, walaupun tidak ngikuti besaran sekarang kan UMR. UMR nggak nyampe Pak, kita nggak mungkin untuk pendidikan Jakarta. sampai UMR karena kan seperti itu tadi. Yang penting kita ngacu pada standar PNS saja. Kalau gaji PNS selama ini kan misalnya S1 0 tahun 2 juta berapa, 600 700 ya, itu kita minimalnya sesuaikan. Itu nanti 2 tahun berkala, 2 tahun berkala sesuai dengan masa kerja yang dimiliki oleh guru-guru tersebut. Itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini penanggulangan dana itu ya pertama dari subsidi bantuan orang tua. Maksudnya bantuan orang tua itu tidak sepenuhnya karena dari 93 anak itu kurang lebih 15-20% itu subsidi silang Pak. Itu yang terutama yang sekolah pendidikan dasar SD itu sangat terbatas sekali, maupun termasuk juga yang di Ulaka Sentra itu karena merasa sudah bukan sekolah lagi, mereka minta bantuannya pokoknya untuk keterampilan. Itu ada situ, itu yang perlu kerja keras dari pengurus. Jadi ada nyari donatur, nyari orang tua asuh yang ini, kemudian juga dapat juga bantuan pemerintah kan ya ada juga, tapi bentuknya kan nggak tercukupi gitu ya. Nah, kemudian juga ada anak-anak yang dapat itu Pak KJP. Ya PIP. PIP Ya, itu ada juga. PIP apa? Program Indonesia Pintar itu. Siap. Nah, itu ada beberapa anak yang kurang lebih ya ada. Jadi dapat itu akhirnya untuk bayar SPP. Jadi pemerintah sudah disisihkan Pak. Kalau anak Jakarta KJP itu untuk uang saku udah dikirim ke orang tua, tapi yang untuk SPP dikirim ke sekolah. Jadi udah pecah. Ya udah. Jadi itu aja masih terjadi. Kadang-kadang orang tua susah, masih diambil orang tua gitu ya. Itu salah satunya. Jadi kemudian setelah tamat ya, anak-anak ini setelah dari Ulaka Sentra itu ada juga yang kerja di luar, di Uniqlo ya Bu. Iya. Uniqlo ada 2 anak. Itu perusahaan busana Ya itu ada. Kemudian ada yang di bengkel mobil bagian servis. Bukan, bagian cuci Pak. Ya, cuci itu ada juga. Tapi ada juga yang di housekeeping di perhotelan. Ada juga, tapi berapa bulan ya akhirnya kembali ke kita lagi. Akhirnya makanya di sini kita berupaya untuk membuat unit sendiri tadi. Jadi anak mandiri. Kemudian nanti hasilnya ya dikelola sendiri. Kalau dapat gaji ya berapa persen dari hasil produknya yang mereka buat itu salah satunya yang kita lakukan. Kemudian pada beberapa tahun ini ini dulu gedungnya kan udah itu udah atapnya itu udah rapuh ya. Itu tahun 2019 ya berakhir sampai pertengahan akhir 2022 itu kita masih pembenahan ini. Pertama itu atapnya semua, kemudian plafon, kemudian saluran air yang dulu sini kan tergenang Pak, sekarang kita tinggikan. Nah, kemudian ada beberapa ya wajar kalau hal kecil untuk saluran itu tetap kita benahi dalam rangka agar anak-anak itu belajar nyaman. Itu sampai kemudian aula yang belakang itu dulu sering tergenang, akhirnya dibuat semacam
eh, Danau. sirap keliling Oh. itu Pak ya, itu nanti airnya nggak masuk Iya, ke iya, iya. aula. Ya, alhamdulillah aula itu juga membantu masyarakat sekitar sini kalau ada perlu apa Temuan. pertemuan atau punya hajat itu kita apa ya kita Bantulah, dibantu. bantu ya mereka. Oke. Yang penting ngisi kebersihan Ya, aja. Kuncinya itu yang bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan di yayasan untuk masyarakat sekitar. Itu yang jelas di situ. Kemudian untuk anak-anak yang keringanan uang apa sekolah atau ada beberapa yang bebas itu kita berikan, karena kan kita bergerak di bidang pendidikan dan kegiatan sosial itu salah satunya yang perlu kita pikirkan juga. Kita pernah memberikan sumbangan waktu gedung di Patra Kuningan 11 Pak itu kita jual kan, kita memberikan donatur kepada masjid sekitar itu berbentuk mobil apa Bu? Ambulan sama menyiapkan set karpet penuh sama sound system itu tahun 2019 sebelum almarhum meninggal. Itu sampai sekarang ya. Kemudian pada tahun ini 2022 kemarin bulan Agustus kita regenerasi pengurus. Jadi karena udah habis periodenya, kemudian periode 2022-2027. Itu luar biasa sekali ya Pak. Iya, itu. Ini Bu, gimana nih Bu? Kita apa namanya kiat-kiat mencari dana nih Bu. Ini kan seru juga nih kalau luar biasa kegiatan kan perlu ditunjang dengan biaya yang luar biasa. Gimana Bu kiat-kiatnya nih? Alhamdulillah kita punya Ibu Ketua Pengurus yang pinter deh Pak cari dananya. Suatu kebanggaan. Terus banyak Pak, memang Indonesia kan terkenal ya Pak ya, pemerhatinya tuh maksudnya care gitu kepada masyarakat. Nah alhamdulillah juga banyak Pak dari masyarakat yang menyumbang untuk Yayasan Asibudi seperti gedung Ulaka Sentra ini Pak. Ini dari Lipo Pak. Itu ada gedung 3 lantai ya Pak ya. Itu dari Ulaka Sentra. Terus mereka ada juga perusahaan-perusahaan Pak datang ke sini. Mereka lihat dari website CSR-nya. Terus melihat dari website, terus mereka datang ke sini memberikan bantuan. Luar biasa Bu. Iya. Nah sekarang terakhir nih Bu. Ini kan kita mungkin jangan untuk kali ini nggak lama-lama nih Bu ya. Mungkin the next kita akan tambah lagi. Nah sekarang mungkin terakhir nih Pak. Apa nih Pak Sudarno, apa nih pesan-pesannya, apa nih pesan-pesannya? Untuk kesan-kesannya di sini ya. Untuk pesan-pesannya maksudnya apa nih, kita pengen sekali mengharapkan jadi kayak gini gitu Pak. Ya harapannya dalam pengelolaan pendidikan bagi anak disabilitas intelektual ini yang utamanya Pak kerjasama semua pihak, terutama orang tua. Orang tua itu sebetulnya mudah kok, ya tidak semua susah. Kalau kita ajak kegiatan apa atau yang penting untuk kemajuan putra putrinya itu sangat care sekali. Itu salah satunya yang selama ini kita lakukan di sini. Ini Bu ini dulu juga mantan ketua komite sini Pak. Iya. Ada komite sekolah juga ada? Iya, ada. Kalau saya dulu komite Asibudi 1 Pak, yang di Patra Kuningan. Gitu. Kalau di sini ada juga komite sekarang sekolah? ada. Ada. Alhamdulillah hanya sekarang beliau lagi ibadah umroh. Itu ya selama ini seperti itu yang kita lakukan, karena untuk sekolah khusus apalagi swasta Pak, tanpa keterlibatan masyarakat susah sekali. Itu kalau yayasan hanya guru dan sebagainya nggak mungkin bisa jalan, mosok semuanya
yayasan ada bagian yang dikerjakan yayasan, ada bagian yang dibantu oleh orang tua, itu salah satunya Ya. yang harus dikerjakan. Sinergi. Pak, ya. Iya, sinergi. Baik itu yayasan, Iya. sekolah, masyarakat, orang tua, kemudian para stakeholder lainnya, kemudian juga para pemerhati di lingkungan, kemudian para ketua-ketua lingkungannya Betul, seperti ya, lurah, ya. ya RT RW lurah. Perangkat desa Ya, lah perangkatnya. itu kita kerjasama Pak. Oh. Itu seperti ada masa COVID kemarin Pak, Ya. setiap minggu itu ditinjau terus oleh orang kelurahan, nama puskesmas. Kalau ada berita apa itu langsung datang. Jadi ada berita anak yang kena satu aja. Wah, care, berarti care ya Pak. Ya, Care, itu sangat care. itu prinsipnya Peduli itu ya, aja Pak. kalau untuk Masyarakat. salah di swasta, termasuk kiai-kiai juga yang sekitar sini kan banyak juga, itu juga care juga, memberikan tausiah pada anak-anak pada waktu itu pesantren kilat dan sebagainya, atau hari-hari besar agama, itu sangat tersentuh sekali di situ. Kemudian ya harapannya dari semua pihak, baik itu pemerintah maupun pemerhati, anak-anak, khusus anak-anak yang hebat ini, ya tentunya dengan undang-undang pendidikan, kemudian undang-undang tentang disabilitas, itu perlu peningkatan perhatian. Ya alhamdulillah sekarang Kemensos sudah memperhatikan disabilitas mulai sekarang ini, karena bantuan, walaupun bantuan bentuk persen, tapi sudah mulai Pak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini kemarin kan kita pertemuan di seluruh LKS yang dipakarsi oleh Kemensos juga di Bekasi, itu di hotel Santika. Nah, itu ya, ada 100 orsos, ya semuanya didaftar untuk dapat bantuan pemanfaatan makan dan sebagainya. Hanya kita mengajukan untuk wirausaha Pak. Jadi alat keterampilan dan bahan-bahan untuk tata boga, tata busana, kemudian batik, ya mudah-mudahan dapat perhatian dari mereka, karena kemarin sudah dihubungi oleh pihak ketiganya yang mempersiapkan bahan itu, mudah-mudahan lolos itu. Tapi itu aja. Jadi kesannya ya semuanya itu perlu kerjasama, ya Pak. Baik yayasan, orang tua, kemudian sekolah, pemerintah, pemerintah itu saling bersama-sama, karena kan tidak bersama-sama ya itu tadi ada kepincangan dan sebagainya. Alhamdulillah ini semuanya kita bisa lakukan, walaupun ya ada sana sini ada rintangan, ya itu wajar ya. Tapi prinsipnya kita melakukan kegiatan pembelajaran, yang penting anak-anak enjoy sampai sekolah. Saya juga pertama kedisiplinan para pendidik Pak, itu kunci utamanya. Jadi kedisiplinan pendidik kunci utama, karena anak-anak itu diantar orang tua pagi, tujuannya untuk dapat pelayanan pendidikan. Jangan sampai begitu sampai sekolah gurunya baru hadir. Nah, itu semacam itu Pak. Ya, disiplinan itu barangkali Pak. Ya mudah-mudahan itu sebagai gambaran informasi yang telah kita lakukan di Yayasan Nasib Budi, ya mungkin dari usia sudah cukup ya lama ya, tapi senior selalu berpindah-pindah, mempertahankan kuncinya, yayasan itu, mempertahankan dan plus Bu ya, berkelanjutan itu yang kuncinya. Mempertahankan harus plusnya ada ya. Jadi kalau mempertahankan saja cuma biasa datar ya, kalau plus kan harus setang. Harus lebih baik. Itu terima kasih Pak. Insya Allah semuanya kita berjuang ya untuk anak-anak kita, untuk kedepannya. Baik, ada tambahan lagi mungkin? Baik, ada tambahan lagi? Kira-kira sedikit? Ibu Di ini kan
pendidikan khusus penyandang disabilitas intelektual. Di Asibudi ini anak-anak memang dididik Pak untuk mandiri dan produktif. Jadi mereka kalau untuk yang agak low tuh kemandiriannya untuk mengurus diri sendiri. Tapi diarahkan juga untuk produktif, menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Itu yang menjadi tujuan dari Yayasan Asibudi. Hebat sekali Bu ya. Saya pikir ini tujuannya mulia Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Baik Pak Darno Iya, terima kasih. atas waktunya Iya. untuk tim podcast BNKS. Baik, para pemirsa sekalian, kita cukupkan podcast hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.